Dalam 3 tahun terakhir, beberapa perusahaan bisnis retail dalam negeri dan luar negeri menutup sebagian gerai, dan bahkan ada yang menutup semua gerai dikarenakan bangkrut. Perusahaan retail melakukan hal tersebut dikarenakan sudah tidak mampu lagi menekan biaya yang dikeluarkan, atau dengan kata lain income yang masuk sudah tidak mampu lagi menutup biaya operasionalnya. Sebagai informasi, kata retail berasal dari bahasa Perancis, retelier, yang berarti membagi menjadi bagian lebih kecil. Sementara dalam Kamus Bahasa Inggris, Indonesia, retail bisa juga diartikan sebagai eceran. Dan arti dari bisnis retail adalah bisnis yang melibatkan penjualan barang atau jasa kepada konsumen dalam jumlah satuan atau eceran. Konsumen yang membeli produk atau jasa secara eceran ini bertujuan untuk mengonsumsinya atau menggunakannya secara pribadi dan tidak menjualnya kembali. Dilansir dari Kompasiana.com, industri retail telah menjadi salah satu industri terbesar dan terpenting di dunia. Namun, industri retail saat ini sedang mengalami banyak perubahan. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi kehancuran beberapa retail besar yang menandakan era baru dalam industri retail. Salah satu penyebab runtuhnya bisnis retail adalah perubahan perilaku konsumen, khususnya yang lebih suka berbelanja secara online. Hal ini telah menjadi tantangan besar bagi retail fisik. Untuk saat ini, beberapa orang lebih tertarik untuk berbelanja online. Pertimbangan mereka berbelanja online adalah efektivitas waktu dan biaya. Mereka tidak perlu lagi datang ke toko, tidak perlu antri, dan yang pasti bisa memilih barang yang mereka cari dari toko seluruh dunia, dan itu semua bisa dilakukan cukup dengan melihat dari gawai atau gadget mereka. Berbelanja secara online berkembang pesat dimulai saat virus corona masuk di beberapa negara, bahkan hampir di seluruh negara, yang mengharuskan orang tidak boleh beraktivitas di luar, sehingga mereka harus berdiam diri di rumah. Pada saat itu, segala aktivitas dilakukan secara online. Work from home salah satunya. Dan orang-orang mencari cara bagaimana mereka bisa membeli sesuatu tanpa harus keluar rumah. Dari situlah bisnis online mulai berkembang pesat, yang pada awalnya hanya untuk memesan makanan demi bertahan hidup. Sampai akhirnya beberapa toko online muncul dengan menjual segala kebutuhan untuk memenuhi permintaan konsumen. Runtuhnya bisnis retail bukan hanya di Indonesia, tapi di beberapa negara juga mengalami hal yang sama, di mana beberapa toko retail menutup beberapa cabangnya. Seperti dilansir dari Liputan 6, di Amerika, McIce yang dahulu menjadi pusat perbelanjaan primadona warga Amerika kini harus menerima nasib naas. Perusahaan ini mengumumkan akan menutup cabangnya di 68 lokasi berbeda sepanjang tahun 2017. Hal serupa juga terjadi pada toko sepatu Payless dan Crocs. Payless dikabarkan menutup 808 cabangnya, sementara 160 cabang Crocs di Amerika juga mengalami nasib yang sama. Penjualan departemen store Amerika di bulan April menyusut 3,7% setiap tahun, dan ini menjadi penurunan terbesar dalam 2 tahun terakhir menurut Departemen Perdagangan. Disebutkan penjualan barang-barang olahraga, hobi, musik dan toko buku ambruk sebesar 2,4%. Sedangkan di Indonesia, ada beberapa retail besar yang menutup beberapa cabangnya, seperti Matahari dan Giant. Dua departemen store ini adalah termasuk yang terbesar di Indonesia. Tutupnya beberapa gerai Giant tentunya cukup mengagetkan dan mengejutkan banyak orang. Mengapa retail sebesar Giant bisa roboh dan bangkrut? Tentunya ini menjadi tantangan bagi pihak-pihak terkait di Indonesia. Apa sebenarnya penyebabnya tutupnya 6 retail Giant yang ada di Jabodetabek dan 26 toko fisik Giant lainnya di Indonesia sejak kuartal 3 tahun 2018? Beberapa hal yang menyebabkan Giant menutup gerai dikarenakan adanya persaingan bisnis, efisiensi perusahaan, dan perubahan perilaku masyarakat dalam berbelanja. PT Hero Supermarket selaku induk dari Giant Department Store mengungkapkan bahwa mereka mengalami kerugian cukup signifikan beberapa tahun belakangan. Di tahun 2018 perusahaan merugi 1,25 triliun rupiah, sedangkan pada tahun 2017 Hero rugi 191 miliar rupiah. Meningkatnya kerugian disebabkan oleh biaya restrukturisasi di tahun 2018 sebesar 1,38 triliun rupiah. Berdasarkan laporan keuangan di akhir Maret tahun 2019, Hero Supermarket mengalami kerugian 3,5 miliar rupiah. Meskipun jumlah tersebut turun dibandingkan di 2018 sebesar 4,13 miliar rupiah. Runtuhnya Giant dan beberapa departemen store yang lain membuat beberapa pengusaha bertanya bagaimana bisnis retail di tahun mendatang. Kita bisa lihat bagaimana 7-Eleven yang harus hengkang dari Indonesia,
dan juga beberapa retail besar yang tutup. Belum lagi, cukup banyaknya mal-mal yang tutup beberapa tahun belakang, disinyalir disebabkan oleh tidak mampu menghadapi persaingan dan pola belanja masyarakat berubah. Salah satu yang menanggapi lesunya bisnis retail adalah Hairul Tanjung, pemilik City Corp yang juga memiliki beberapa toko retail modern di Indonesia dengan brand Transmart. Persaingan sekarang luar biasa. Saya katakan bahwa bisnis modelnya pun harus dirubah. Jika tidak berubah pasti kalah. Dan apabila kalah mau tidak mau harus tutup. Bagaimanapun hingga saat ini bisnis retail masih menjadi bisnis yang menjanjikan. Dan diharapkan apa yang dialami oleh Giant tidak lagi dialami oleh perusahaan-perusahaan serupa lainnya. Sehingga banyak lapangan pekerjaan yang disediakan.